bisa melihatkan jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Izinkan giliran saya lakukan saling mengingatkan khususnya buat pembicaraan ini, dan mungkin apa yang dilakukan oleh Masjid ini satu yang bagus sekali, karena sebetulnya di sini juga banyak kiai ustaz, namun masih diberikan pada warga untuk minimal melatih berbicara di depan mimbar ini, untuk saling mengingatkan dan melakukan topik yang mungkin akan bisa semoga akan membuat kita semakin meningkatkan ibadah kita, yaitu mengampai usul hakim. Banyak ayat dalam Quran yang telah diwajibkan tentang kematian. Di antara adalah surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu kembalikan kita bahwa kasar surat ini. Kemudian belajar Al-Anbiya yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami lah kamu dikembalikan. Dan Quran lainnya adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Al-Imran ayat 145, dan An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi. Assalamualaikum. Yang usul khotimah itu merupakan tolok ukur yang paling hakiki bagi kita. Lagi. Lagi. Finalnya disebut baik atau jelek. Karena itu husnul khotimah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 1:2. Husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat tersebut Allah SWT mengingatkan semua agar kelak ketika ajal tiba kita meninggal dunia dalam keadaan beriman. Usul khotimah selalu diusahakan dan dibahas oleh siapa saja. Usul khotimah tentu tidaklah mudah, karena setan itu selalu doa-doa memohon pada Allah agar senantiasa menetapkan iman kita sampai akhir kita. Salah satunya adalah yang termasuk dalam surat Al-Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Yang sering kita sesaat kita doa dapatkan kita ini mendapatkan akhir yang terbaik. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk pada kami, dan anugerahkanlah pada kami rahmat dari negerimu, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, tentu hanya Allah SWT yang dapat menjaga dan iman orang. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai dengan susuran keringat, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas. Sesungguhnya orang mukmin pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu
Pagi ini Dia akan merasakan cerpen kesulitan kultum, ketika ceramah pendek, kuliah 7 menit, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kalawi Jamaah Masjid An-Nur pagi ini menyampaikan ceramahnya. Mari sesama kita dengarkan. Jadi di sini jelas bahwa baik muslim maupun non muslim dalam sakaratul maut itu akan itu sakitnya sakaratul maut itu. Namun bagi muslim ini sakaratul maut itu adalah satu penghapusan dosa yang atau kesalahan-kesalahan yang dibuat di dunia. Sedangkan tunggal muslim ternyata diberikan keringanan oleh Allah SWT atas kebaikan yang dilakukan di dunia ini. Kemudahan dalam salam. Zaid Ibnu Aslam berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin yang tidak tersentuh oleh amalan kebaikan itu, sampai kita tidak tersentuh atau terhapus oleh amalan kebaikan kita, maka akan disulitkan baginya kematian supaya dengan sakaratul maut dan persulitannya itu ia dapat mencapai derajat surga. Sedang sesungguhnya orang kafir jika telah berbuat baik di dunia, maka akan dimudahkan kematiannya untuk menebus pahala kebaikan di dunia, hanya di dunia, untuk selanjutnya berjalan menuju neraka. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah bersabda, perhatikanlah seseorang ketika menghadapi kematian. Sebenarnya tidak. Jika lidahnya berkering, kedua matanya mengeluarkan air mata dan hidungnya membengkak, yang demikian itu menunjukkan rahmat Allah SWT. Dia turun bersamanya. Jika ia menegur dengan teguran anak unta yang sesat, wajahnya hitam kelam dan mengeluarkan kulit pada bibir mulutnya, yang demikian itu menunjukkan hasil dari Allah yang menentang. Namun saya hadis riwayat Al-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Usul dan Al-Hadis. Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, kematian seorang muslim disertai mengucurnya keringat pada dahi seorang mukmin yang apabila mempunyai kesalahan atau dosa yang akan ditebusnya di dunia. Sementara sisanya akan ditebus dengan kepayahannya pada saat kematian itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tebasan pedang adalah lebih ringan daripada sakitnya kematian di atas tempat itu. Rasulullah SAW juga bertutur kepada Aisyah, dalam malaikat munkar dan nakir itu diperdengarkan di pendengaran orang-orang beriman seperti seorang ibu kepada putranya yang sakit dan mengadu dan dipeluk oleh ibunya. Akan tetapi Aisyah, celakalah bagi orang-orang yang ragu dan mengingkari Allah. Mereka dihimpit dalam kuburnya seperti himpitan terbuka pada terus. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Tatkala dikuburkan itu bumi akan menghimpit. Bedanya untuk orang mukmin dan yang non muslim yang kafir. Kalau bagi mukmin seperti seorang ibu yang hidup sama anaknya dari tanah itu memeluk ibu kita itu digambarkan oleh Rasulullah. Jangan untuk orang yang kafir adalah himpitannya beraktivitas seperti batu bara mengenakan telur itu kayak. Hadis riwayat Al-Baihaqi Musa Al-Baihaqi dan Ibnu Abi sama sebuah komentator yang berhemat Allah. Ciri-ciri meninggal dalam husnul khotimah. Sebenarnya husnul khotimah kalau ciri-cirinya itu adalah hanya Allah SWT yang tahu.
Hanya Allah SWT yang tahu, karena Dialah yang Maha mengetahui segala yang pada manusia. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Rahman ayat 34 yang artinya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksib wa ma tadri nafsun madza taksib wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun qadir. Artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam laut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok akan nanti atau apa yang akan berlakunya. Namun manusia diwajibkan untuk selalu ikhtiar berusaha. Begitu boleh tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui dan bermana. Jadi waktu kita adalah waktu saat ini. Waktu ada takdir Allah yang harus kita terima dengan kita. Jangan waktu esok. Nanti ini bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita berlangkai tentang Allah. Besok kita seperti apa, besok berhaya, berhayanya itu meramalkan. Itu adalah hanya milik Allah. Jadi selanjutnya atau hari nanti setelah ini. Namun manusia ditahan untuk selalu berikhtiar berusaha yang terbaik. Oleh karena kita mengumpulkan diri dengan bekal dan amal perbuatan yang baik semasa hidup. Orang-orang soleh Salman Al-Farisi menangis ketika akhir meninggal dunia. Seseorang bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis ya Salman? Salman Al-Farisi menjawab, saya tidak menangis karena sedih akan meninggalkan dunia ini. Nama ada satu terlalu, tapi karena Rasulullah SAW memerintahkan bahwa bekal ini hanya seperti perbekalan seorang pengembara yang melakukan perjalanan. Jika ada perbekalan kita tidak cukup, tentu akan celaka di akhirat. Hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang beberapa orang yang meninggal husnul khotimah. Yang pertama, meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang selalu kita upayakan bagi seorang anak, khususnya seorang orang tuanya yang sedang sakit, tidak terlalu jauh atau terlalu menunggunya, bisa menuntunnya atau kepada orang-orang yang kita kasih untuk bisa menuntun saat akhir sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, meninggal pada malam hari Jumat. Salah satu ciri orang Jumat. Rasulullah bersabda, setiap muslim yang meninggal dunia Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi oleh Allah SWT bagi cobaan pertanyaan di akhir kubur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mati syahid di medan perang. Rasulullah bersabda, orang-orang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah, yaitu diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh, dan disiksa kubur, aman dari ketakutan yang besar, dan diizinkan untuk memberi syafaat pada 70 orang keluarga. Jadi kalau kita lihat di Palestina, masyarakat Palestina itu tidak ada sedikit pun wajah ketakutan menghadapi kematian. Bom yang membombardir seperti itu dengan senyum dan iman. Wajah-wajah syahid yang terdapat memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Maaf. Kemudian meninggal karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Di Indonesia khususnya banyak kejadian bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir.
Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang mati syahid ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah penyakit, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa Tuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Ternyata orang yang mati sakit perut salah satu juga. Jadi Mustafa Fatimah. Saya jadi ingat waktu saya masih SD kelas 2, ibu saya meninggal dunia. Jadi sangat mendadak sekali. Jam 10 sakit perut, jam 11 bawa saya ke rumah sakit, ambil dokter itu, dokternya nggak datang. Jam 12 setengah 1 meninggal. Saya baru tahu bahwa salah satu moga-moga ibu saya Mustafa. Amin. Kemudian meninggalnya seorang ibu yang sedang melahirkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bahwa ada 7 golongan orang yang mati syahid, dan yang 7 wanita yang meninggal dunia dalam keadaan mengandung atau melahirkan. Kemudian meninggal dunia ketika melakukan amal soleh. Ini yang mungkin bisa kita lakukan oleh kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya kan mesti diniatkan hanya karena Allah. Kita bekerja, kita nafkah, apalagi kita datang ke masjid ya. Apapun kita lakukan, kita nyadar hanya karena Allah, supaya kita masuk dalam termasuk golongan orang yang nanti kalau tidak bisa meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah amal soleh. Sudah meninggal karena membela harta dan kapok, membela keluarga dan membela agama. Karena membela hartanya, siapa terbunuh karena membela agamanya, berarti dia mati syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela dirinya, berarti dia mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Sufyan Al-Thawri ada 4 syarat mulai Rasulullah. Dan adanya yang pertama, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun hanya semata-mata menghadiri Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa kita setiap sholat. Nah, sholat ini waktu subuh wa mahdiya Allah. Dalam sholat, sebenarnya sholat dimantaskan dalam bahasa saja itu sudah. Jangan lupa niatkan supaya berdiri baik. Yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh doa untuk khotimah bagaimana di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Tawafani muslimah wa ini bismillahirrahmanirrahim. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang saleh. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 163 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kepada kamu, berimanlah kamu kepada Tuhan, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah dosa kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbakti kepada kami. Hadis Rasulullah SAW, demi Allah yang tiada ilah selain Dia, ada seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan. Hadis juga ini di ayat apa? Hadis ini sangat perlu kita cermati betul. Demi Allah yang ilah selain Dia, ada seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga sejengkal. Artinya setiap hari kita ibadah, membuat sholat, buat baik. Kemudian dia dijauhi oleh ketetapan Allah bahwa ia melakukan perbuatan ahli neraka, dan dia pun meninggal dalam yang akhirnya dalam kubur. Jadi yang perlu kita bahwa kita selalu menjaga dan
dan ibadah itu satu mohon pada Allah katakanlah bahwa mati itu nanti dalam mohonlah dalam setiap saat karena bisa saja Allah menetapkan lain. Ada pula di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dunia dan neraka kecuali sehasta saja hingga ke neraka. Kemudian dia didahului oleh ketetapan Allah kalau ia melakukan perbuatan ahli surga dan dia pun masuk surga ataupun surga. Ada satu contoh mungkin pernah kita dengar juga bahwa ada seorang preman yang kerjanya preman yang membuka rampok dan sebagainya. Di Maroko ini kejadiannya. Jadi seorang preman dalam badan mabuk datang ke masjid memaksa untuk masuk mau sholat, tapi dilarang oleh petugas. Kemudian sang imam yang melihat mendatangi tidak kesempatan ditanya dia mau sholat. Lalu diantarkan yang bersangkutan berwudu untuk karena mabuk. Kemudian dituntut diajak oleh imam dan imam mengimamin biasa di belakang. Ternyata saat sujud berokat kedua tidak bangunan. Yang bersangkutan mengingat dia yang ketetapan Allah bahwa meskipun dia dalam kehidupannya berbuat kejahatan ahli neraka, namun Allah tetapkan bahwa jelek. Dua lain lagi ya. Kita sudah berbuat baik aja belum tentu kita dapat usul khotimah aja. Nah, ini bukan bercontoh tapi aja. Ini juga banyak, mungkin contohnya banyak. Mungkin kalau saya dulu waktu kecil masih ingat ya, kalau pulang dari subuhan itu subuh sampai subuh atau sampai lupa itu di rumah selalu terdengar ngaji ya, ngaji. Sama nenek-nenek kita ya. Jadi ibu yang ngaji tapi subuh. Karena bapak-bapak suruh ngaji rezeki ya. Jadi ibu ya ngaji banyak. Dan banyak yang di antara orang tua kita itu meninggal di besar saat membaca Al-Quran, dan banyak juga yang sedang sholat, bahkan dalam suatu kesempatan dia sedang mengkorek ya, sedang mengimamin. Tentunya yang diharapkan bagi kita semuanya mati semua iman langsung masuk surga dan bahagia. Yang keempat, senantiasa berzikir pada Allah dalam keadaan apapun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim Wadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kau ingkar kepadaku. Ayat di atas menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah mengamati bahwa Pak Rocky mungkin itu ada kecil, tapi mungkin bisa kita di mobil atau kita sambil jalan sambil apa saja kita berzikir itu untuk menjaga muka kita yang tempat ini senantiasa berzikir kan. Kita moga-moga kita akhir kehidupan kita sama Allah. Amin. Dibagi-bagi ya. Upaya yang dibuatkan untuk bisa memudahkan dalam sakratul maut ya, tanpa harus disusun oleh seseorang. Yang kedua, biasanya orang-orang meninggal itu mau meninggal itu dibacakan surat Yasin. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad Ibnu Habiyah dari baginya dan dalam. Kemudian ada juga yang membaca surat Ar-Ra'd. Disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi yang meriwayatkan bahwa Jabir bin Zaid pernah seperti ini. Kalau ada orang sedang dalam maut atau sedang sakit parah, payah itu kita pegang yang dalam keadaan maut, karena mulut kamu, karena punya bahwa
cara kita berkata itu hati-hati tidak menyakiti orang lain. Kalau kita banyak menyakiti orang lain, itu banyak akan dalam sakaratul maut dan itu akan sangat menyakitkan, apalagi kalau belum dimaafkan oleh kita. Itu mungkin hati-hatilah kita berbicara untuk tangan ibu ya, untuk tidak menguji lagi dan saya menguji yang tidak punyanya itu kira-kira kita dalam silaturahmi kita tinggalkan dengan kalimat yang baik pada kebaikan. Enggak ada masalah. Bisa. Sekarang mana? Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan selalu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan tuntunan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan apa yang dilarang larangannya. Hingga ketika ajal tiba kita hidup pada iman, kita pada iman, Islam dan ihsan, sehingga kita meroleh khotimah yang tentu diwujudkan oleh kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dari saya, ada kebaikan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan pandangan mata langsung pagi subuh di Masjid An-Nur Papunang Pemersatu 1 yang selama disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Kalawi. Karena biasanya datangnya telat, Pak. Selamat Ustadz. Alhamdulillah. Saya bagiin aja. Karena saya perlu ini ya, saya perlu